bahagia penuh. Ikuti kau di sengsara karena janjimu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersamamu. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendakmu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti sirine kau beri. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Usianya Tuhan Yesus memberkati. Waktu yang terakhir saya berikan kepada PGM setempat untuk mempersembahkan pujian. Mari bersama.
Ibu jemaat sekalian yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, hari Pentakosta hari ini suasana kita terus menyala-nyala untuk memuliakan nama Tuhan. Saya mau ajak kita, saya lihat kalau kita menyanyi, kita berdoa, kadang-kala doa untuk doa syafaat itu tidak tahu doa syafaatnya bagaimana. Mungkin sebentar, 10 menit, 5 menit selesai. Padahal doa syafaat itu harus berkawan semua. Keluarga siapa saja kita harus berdoa. Halo, haleluya. Mari tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Saya hari ini ajak kita sekalian, kita buka di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 1. Bapak Ibu, saya perkenalkan Jemaat Efata. Mengapa saya kasih nama Jemaat Efata? Ya, karena jemaat ini di dalam Markus 7 ayat 34 itu bagaimana orang buta, tuli dan gagap bisu ya, itu tidak bisa bicara, tapi begitu Tuhan hadir jamah lalu dia sembuh, lalu terbukalah yang disebut Efata. Itu yang saya kasih nama Jemaat Efata. Halo, kadang-kala ada yang salah sebut Efrata. Ini gembala-gembala mungkin tidak baca Alkitab, itu salah sebut Efrata. Saya tidak, bukan Efrata, Efata. Halo, haleluya ya. Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi dalam nama Yesus, 1 Timotius 2 ayat 1. Iya, saya akan baginya 2 bagian saja. Bicara singkat-singkat saya tadi kadang ketua wilayah Dasein ada pelantikan PGM ya. Baik, mana Bapak Rongger? Bantu saya di depan, pegang mic baca. Mana Bapak Rongger? Dani. Iya, ini saya punya ketua majelis. Bantu saya di Jemaat Efata. Ya, anak Japen Barat ya. Ya, saya bukan saja Japen Selatan, Ambai, tapi anak Japen Barat juga ada di Pak. Haleluya. Ya. 1 Timotius 2 ayat 1. Saya akan bagi dalam 2 bagian. Perintah Tuhan, bagian yang pertama. Berdoa syafaat sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Judul firman. Iya. Saya ajak Bapak Ibu semua bangkit berdiri, kita menghormati firman Tuhan. Haleluya. Iya. 1 Timotius pasal 2 ayat pertama mengenai doa jemaat. Iya. Ayat 1. Pertama-tama aku menasihatkan, nikahkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Iya, silakan duduk. Haleluya. Bapak Ibu, surat Paulus kepada jemaat pertama di Timotius terus teruskan kepada jemaatnya. Dia bilang, pertama-tama aku menasihatkan kamu, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Ya, Bapak Ibu, kita berdoa bukan saja pribadi kita, tapi kepada musuh dan lawan kita. Halo, kita berdoa setiap saat. Ya, Bapak Ibu, saya kasih contoh. Saya punya bapak, Pendeta Milianus Waroi. Dia ini nelayan, tapi kalau dia pergi di laut, dia pulang itu tidak pernah dia lepas dari doa. Dia naik, dia mancing, celana basah, dia molot, celana basah, dia naik, dia lipat kaki, duduk di kursi, lalu dia duduk baca Alkitab. Aduh, ini terhadap kursi saya peragakan bapak dia bugaya. Lalu dia baca-baca Alkitab itu tidak baca pelan, baca besar biar 128 itu dengar. Saya bilang, Bapak kenapa Bapak tidak baca pelan-pelan? Dia bilang, aduh, kalau saya baca, saya ingat. Tapi saya baca begitu supaya saya ingat. Waktu saya khotbah, pasti semua akan keluar di kepala. Halo, haleluya. Bapak 12 tahun di Ambai, pegang kantong melayani toko lenceng, tapi tidak ada apa-apa. Halo, tapi dia bawa kita 7 bersaudara ini masuk ke Pentakosta, semua hidup bahagia, tidak lebih-lebih, tapi hidup bahagia. Halo, haleluya. Mari tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya berdoa juga. Kadang-kala di rumah pagi-pagi kalau saya berdoa, ibu di samping berdoa, tapi saya sudah bisa ibu bilang,
Aduh Pak, saudara bisa ini terbang, dia tidur begini. Dia tidur baru dia dengar dia ikuti saya, kapan Pak saya hamil? Ya, dia tunggu kapan orang saya hamil. Dia bilang, Bapak aku berdua terlalu lama ya, saya capek sekali, terpaksa saya kabarin tidur. Ya, tapi itulah, itu yang disebut doa syafaat. Doa untuk siapa saja. Ya, entah itu dia orang baik kan, jahat kan, tetap berdoa. Bapak dia berdoa pagi-pagi disebut suami fui-fui, loncat rumah saya bunyi tuk-tuk-tuk. Dia keluar, dia pegang batu, dia bawa masuk lagi dia berdoa. Halo, haleluya. Kelihatan lucu, tapi itulah kesan yang baik Bapak buat kami. Haleluya. Jemaat sekalian yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita tetap berdoa. Jangan kita abaikan doa setiap saat. Pagi, siang, malam tetap berdoa terus. Berdoa itu jangan sikat-sikat. Tapi kalau boleh hitung sampai semua dapat bagian dalam doa itu, supaya semua apa yang Tuhan akan kasih, Tuhan akan buat tepat pada waktunya. Contoh Kejadian 22 ayat 13. Mana Bapak Arogia? Berdiri di sini. Bapak Dani, jangan di situ. Pakai kursi satu duduk sini. Lalu bantu baca. Ini contoh Kejadian 1 ayat 13. Bagaimana Bapak Abraham? Iya, cepat-cepat. Cepat-cepat. Iya. Kejadian 1 ayat 13. Jadilah petang. Kejadian 22 ayat 13. Kejadian 22 ayat 13. Dengan perikop kepercayaan Abraham diuji. Ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Iya. Ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Iya, silakan duduk. Bapak Ibu, ketika Bapak Abraham dia naik ke Gunung Moriah, lalu anaknya Ishak mau dipersembahkan, ya, Tuhan uji Abraham itu bagaimana dia kesetiaannya. Tapi Tuhan bilang, kau lihat ke belakang, Pak Aceh, kau lihat dari itu di belukar itu ada domba, ya, dia bawa kembali lalu disembelih untuk Tuhan, ya. Ini coba iman anak satu, tapi coba itu Abraham, ya. Bapak Ibu, saya mau ajak kita sekalian, mari dalam situasi apapun, perintah Tuhan kepada Abraham, perintah Tuhan juga kepada saudara-saudara. Mari iman kita jangan goyah, tapi tetap maju terus. Haleluya. Ya, kita maju terus. Ya, ini saya cepat-cepat supaya cepat selesai. Yakobus 1 ayat 22. Ya, tadi yang pertama saya singgung itu. Kita bukan jadi pendengar saja, tapi kita berlaku firman di setiap saat. Melakukan firman di setiap waktu. Ketika kita ada di mana-mana tempat, kita harus lakukan Tuhan. Bapak Ibu, saya ajak kita buka Alkitab supaya kita baca. Baca mungkin kita jelaskan belum jelas, nanti ke rumah buka ulang lagi baca supaya mengerti. Ya, ya, silakan baca. Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Iya, saya dan saudara bukan pendengar saja. Hari ini kita semua bukan dengar saja. Duduk diam dengar lalu pulang begitu saja.
tapi kita melakukan di setiap saat. Ketika kita ada di mana-mana tempat, kita harus sampaikan firman ini. Seperti tadi dikasih Rasul, kamu akan jadi saksi Yudea, Yerusalem sampai Samaria. Lalu Roh Kudus turun atas kamu. Semua pada menari, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Halo, haleluya. Bapak Ibu jemaat, pengurus generasi muda wilayah 1 Klasis Kabupaten Kepulauan Yapen. Kedua, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Ingat, sebagai anak muda, ingat firman ini jadi pedoman untuk saudara-saudara dalam pelayanan di sekitar wilayah satu kota Serui. Pemuda-pemuda yang ada di 13 jemaat ada punya tanggung jawab untuk merekrut. Kita masuk dalam pelantikan, naskah pelantikan. Setelah yang dilantik berdiri berbaris di depan altar, dan yang melantik berdiri di mimbar berhadapan dengan yang akan dilantik dan berkata, pengangkatan dan pelantikan pengurus Persekutuan Generasi Muda Wilayah 1 Serui Kota, Gereja Betel, Gereja Pantekosta di Tanah Papua, Klasis Kepulauan Yapen, periode 2025-2028, hari Minggu tanggal 8 Juni 2025. Saya bertanya dan saudara-saudara yang dilantik menjawab, saya bersedia. Apakah saudara-saudara bersedia untuk dilantik dalam jabatan Gereja Betel, Gereja Pantekosta di Tanah Papua sebagai pengurus Persekutuan Generasi Muda PGM Wilayah 1 Serui Kota, Gereja Betel, Gereja Pantekosta Klasis Kepulauan Yapen? Apakah jawabmu? Saya bersedia. Tuhan mendengar pengakuan saudara di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Saya melantik saudara-saudara dalam jabatan gereja pengurus Persekutuan Generasi Muda Wilayah 1 Serui Kota. 1. Evangelis Yusak Maniani SPD. Kedua. 2. Evangelis Freddy Kondamani AMDF Wakil Ketua. 3. Evangelis Frans Musai SPDK Sekretaris. 4. Evangelis Natalia Bero Berai. Untuk melaksanakan tugas dengan rasa tanggung jawab demi nama Allah, saya ajak umat Tuhan bangkit berdiri dan kita akan sahkan pengurus inti hari ini di hadapan Tuhan. Semua para kepala umat Tuhan bangkit berdiri. Demi nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gloria Allah, haleluya, haleluya, amin.